Shalom, saya ucapkan salam damai sejahtera buat semua teman-teman saya yang ada di media sosial, Facebook. Saya melihat hari-hari ini banyak orang Kristen yang beragama Kristen, tapi sesungguhnya dia tidak tahu arti kekristenan. Banyak pengajaran-pengajaran yang saya dengar mengajarkan bukan sesuai dengan esensi daripada Injil itu, tetapi mengajarkan kekristenan sama seperti keberagamaan agama-agama yang lain, yang dimana penekanan pengajarannya hanya kepada berkat-berkat pemenuhan kebutuhan fisik. Dan itu juga yang ada di dalam Perjanjian Lama. Bangsa Israel memang benar Allah menjanjikan kepada bangsa ini. Waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, Allah menjanjikan kepada mereka satu tempat, di mana tempat itu berlimpah madu dan susu. Jadi ya itulah yang dia capai. Dan sekarang bangsa Israel sudah ada di tempat itu, tanah Kanaan. Jadi di tanah Kanaan itulah Tuhan yang menjanjikan kepada bangsa Israel keluar dari Mesir, diberikan tanah yang berlimpah madu dan susu. Dan saat ini sudah terbukti bangsa Israel hampir 3.500 tahun, 3.500 tahun lebih kurangnya lah, bangsa ini terpelihara. Coba bayangkan, 3.500 tahun bangsa ini tetap eksis. Kita bisa lihat umat pilihan Allah, bangsa Israel. Di sekitar bangsa Israel itu banyak sekali bangsa-bangsa yang sudah tidak ada lagi, hanya tinggal nama. Contohnya tanah Moab, Edom, banyak hanya tinggal nama dan sudah tidak ada lagi. Tapi bangsa Israel ini sampai saat ini ada, bahkan bangsa ini sudah merdeka. Jadi teman-teman saya yang ada di media sosial, tentu sebagai orang Kristen, kita tidak boleh sama dengan bangsa Israel. Walaupun ajaran kekristenan
kitab yang kita pelajari Injil ini, Yesus ini berasal dari bangsa Israel. Tetapi standar hidup kita tidak boleh sama dengan bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu fokus hidupnya kepada pemenuhan kebutuhan fisik. Jadi berkat-berkat dunia. Sementara kekristenan sungguh jauh berbeda. Injil jelas-jelas mengajarkan bahwa fokus hidup kita bukan lagi di dunia ini, tapi langit baru, bumi baru. Yesus juga berkata, serigala memiliki liang, burung memiliki sarang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Pernyataan itu dikatakan Yesus ketika orang berkata, aku hendak mengikut engkau. Artinya Yesus berkata di sini, fokus hidupnya bukan di bumi, tapi langit baru, bumi baru, surga. Dan Yesus juga berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan itu dikatakan kepada Pilatus. Dan surat-surat Paulus pun mengatakan demikian di surat Kolose. Kalau engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Jadi kekristenan ini sungguh jauh berbeda dengan agama-agama yang ada di dunia ini. Kekristenan ini fokus kita adalah bagaimana supaya kita bisa mengenakan hidup Kristus dalam kehidupan kita, serupa seperti Kristus. Dan Alkitab mencatat bagaimana Rasul Paulus yang meneladani Tuhan Yesus dan sampai akhir hidupnya. Dia berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Serupa seperti Yesus. Apanya yang serupa? Karakternya. Itulah kekristenan. Ajaran kekristenan bukan ajaran hukum yang mesti harus begini, harus begitu, wajib begini, wajib begitu. Tapi kekristenan adalah perubahan cara berpikir, sikap hati, dan perilaku hidup yang serupa seperti Yesus. Percaya itu ya seperti itu. Percaya itu tindakan, bukan hanya mengamini secara akali. Bukan hanya percaya secara akali, tapi tindakan. Sama seperti Bapak orang percaya Abraham di Perjanjian Lama. Dia percaya kepada Tuhan yang menjanjikan kepada dia satu kota yang dibangun oleh Tuhan. Dan dia meninggalkan Ur Kasdim, lembah Simeria, kampung halamannya. Dia menuju, dan di kitab Ibrani dikatakan bahwa sampai mati dia tidak menemukan kota itu. Artinya itu kerajaan surga. Dia tidak kembali lagi ke Ur Kasdim. Begitu juga seharusnya kita orang Kristen. Kita harus meninggalkan dunia ini. Kita tidak boleh sama dengan pikiran-pikiran dunia ini. Kita harus berubah. Kita harus mengalami pembaharuan cara berpikir. Seperti di kitab Filipi mengatakan, hendaklah kamu sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Kita harus mengenakan pikiran perasaan Kristus. Dan untuk bisa seperti itu, kuncinya satu, kita harus cari Tuhan setiap saat, setiap waktu. Taat, baca firman Tuhan, adakan waktu bermeditasi, bertemu dengan Tuhan.
dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sehingga kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengar akan mengubah mindset kita, cara berpikir kita yang tidak lagi duniawi. Teman-teman, sahabat saya yang di media sosial, secara khusus orang-orang Kristen, mari kita belajar. Kristen itu artinya pengikut Kristus, serupa seperti Kristus. Bukan sekedar agama. Dan Yesus tidak pernah membawa agama ke dunia ini. Dan kata Kristen pun pertama kali disebut itu di Antioquia. Antioquia itu kota orang Kristen. Di situ pertama-tama orang Kristen bermisi. Ya, begitulah kekristenan. Bukan sekedar keberagamaan, tapi kekristenan itu adalah jalan hidup. Jalan hidup mengikuti jejak Yesus. Kalau Yesus mengosongkan kealahannya, kenosis, mengosongkan kealahannya, dia jadi manusia. Dan dia bersedia menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Kita sebagai orang yang percaya kepada dia, yang mengikut dia, kita pun harus mengosongkan diri. Kita harus menyangkal diri kita. Dan kita bersedia untuk memikul salib. Mengosongkan diri artinya kita selesai dengan diri kita sendiri. Kita tidak boleh memiliki keinginan-keinginan apapun di luar daripada keinginan Tuhan. Hanya satu yang harus kita lakukan, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Melakukan kehendak Bapa artinya kita sempurna seperti Bapa atau serupa seperti Yesus. Itu kehendak Bapa, itu primer. Hal-hal yang lain itu bisa ada, bisa kita lakukan, bisa tidak penting. Kalau serupa seperti Yesus itu prioritas. Tapi kalau soal masalah dunia itu boleh saja kita nggak dapatkan rumah, pasangan hidup, jabatan, pangkat, harta, apapun namanya yang ada dalam dunia ini bisa kita peroleh dan tidak kita peroleh juga nggak apa-apa, nggak masalah, itu nggak terlalu penting. Jadi itulah kekristenan. Kekristenan bukan mengajarkan fokus hidup kepada pemenuhan kebutuhan fisik, tapi fokusnya bagaimana kita mengalami satu pembaharuan cara berpikir seperti Kristus, hidup baru, hidup dalam kekudusan, hidup mengenakan kekudusan Allah, berkodrat ilahi, sehingga kita siap menyongsong kedatangan Yesus kedua kali, dan kita akan dibawa ke langit baru, bumi yang baru. Di sanalah kita wujudkan kerinduan kita. Di sana
bukan di sini. Dunia ini hanya tempat kita untuk berbenah. Sebagai Kristen, pengikut Kristus, mulailah kita berbenah, bersiap-siap untuk pulang ke rumah Bapa. Jadi kalau kita sudah bersiap-siap untuk pulang ke rumah Bapa, semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa tinggalkan, tanggalkan, lepaskan. Mulai saat ini, kalau kita mengatakan kita pengikut Yesus, percaya kepada Yesus, percaya yang benar, percaya harus ada tindakan untuk menyangkal diri, tindakan untuk menuruti keinginan Bapa. Karena Alkitab juga mencatat, bukan setiap orang yang berseru memanggil-manggil Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi pengakuan kita Yesus sebagai Tuhan tidak bisa menyelamatkan kita kalau kita tidak mau berubah. Kalau kita tidak mau mengenakan kekudusan Allah. Sebab Allah jelas mengatakan, kuduslah engkau sebab aku kudus. Jadi kita harus berusaha hidup tak bercacat dan tak bercelah. Kita tidak boleh terikat sama dunia. Motivasi kita melayani Tuhan, fokus kita dalam melayani di ladang Tuhan, itu harus diperbaharui. Hanya Tuhan yang termulia dalam kehidupan kita. Sama seperti Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi itu tujuan hidup kekristenan. Perubahan kodrat dari berkodrat manusia berdosa menjadi berkodrat ilahi, manusia ilahi. Itulah kekristenan. Tidak ada yang lain. Itu Kristen. Ya, sahabat saya, rekan-rekan saya yang di Facebook, semoga ini sedikit memberikan pencerahan kepada rekan-rekan saya secara khusus sebagai orang pengikut Yesus. Semoga kita bisa betul-betul berjuang, betul-betul berusaha mengerjakan keselamatan yang dipercayakan Tuhan Yesus. Selamatan bukan sekedar kita terhindar dari api neraka, masuk ke surga, tetapi keselamatan adalah proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Rancangan Allah semula jelas di kitab Kejadian. Manusia diciptakan segambar dan serupa. Jadi gambar dan rupa ini sudah dirusak oleh iblis. Makanya Yesus itu mengembalikan gambar dan rupa itu. Bagaimana caranya? Kita ikuti teladan Yesus, kita ikutin jejak langkah Tuhan Yesus. Semoga damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih.